Ini kisahku, pengalaman yang tak akan kulupakan, tentang indahnya seorang istri yang terbuang. Akhir 2018, saya menikah secara siri dengan duda anak dua. Kita berkenalan di aplikasi chatting, bertemu hanya 2 kali dan langsung menikah. Saya pun tinggal bersama mertua dan ipar. Suami saya hanya seorang penjaga sekolah. Saya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Pulang ke rumah 1 bulan sekali. Awal 2020, saya positif hamil. Suami tidak menginginkan hal tersebut karena ternyata dia sudah punya wanita lain. Karena mereka ada di satu desa, mereka sudah sering bertemu di belakang saya. Kehamilan saya pun tidak menghentikan perselingkuhan mereka. Mereka justru semakin mesra. Suami saya pun memilih selingkuhannya daripada saya dan anaknya, tanpa memikirkan anaknya di kandungan saya. Suami saya menceraikan dan mengusir saya demi untuk menikahi si pelakor. Saya pun dengan berat hati pergi dari rumah dengan perut yang sudah mulai membesar. Dengan keadaan bus antar kota dan kereta antar provinsi tidak diizinkan beroperasi dikarenakan COVID-19. Saya dari desa suami saya naik angkot berkali-kali untuk bisa sampai ke Jakarta. Selama di rumah suami saya pun sudah berkali-kali mencoba untuk bunuh diri, tapi tidak berhasil. Dan tak berapa lama dari kepergian saya, suami saya menikah dengan si pelakor. Saya pun dalam keadaan masih hamil 7 bulan. Untuk menutupi perselingkuhan mereka dan agar mereka bisa menikah, mereka pun mengarang cerita dan menyebarkan cerita kalau saya itu tidak hamil dan saya hanya pura-pura hamil. Itu pengakuan dari suami saya ke keluarga si pelakor. Hati ini marah, tapi apalah daya saya. Saya hanya bisa menangis dan menangis. Sampai di usia kehamilan 9 bulan, saya sudah kehilangan berat badan hingga 25 kilo. Sedangkan mereka semakin menikmati cerita-cerita dan drama kebohongan mereka. Di saat saya berjuang untuk anak saya, mereka semakin asik memfitnah saya tanpa saya tahu apa tujuan mereka. Saya pun melahirkan anak laki-laki dengan berat 6 kg. Tapi tetap saja saya tidak tahu harus berbuat apa dan bagaimana. Allah hanya mengizinkan saya memeluk bayi saya hanya 1 hari saja. Bayi saya meninggal dunia. Hati saya hancur berkeping-keping. Hidup terasa udah gak ada gunanya. Menjalani hidup pun hanya dengan rasa marah dan dendam. Kematian anak saya pun tidak dianggap oleh suami saya. Jangankan meratapi kepergian anaknya, menanyakan kabarnya pun saja tidak. Hati dan perasaan saya pun mulai membaik. Saya pun mencari pekerjaan. Dan alhamdulillah diberikan jalan untuk bekerja ke Singapura. Ini cerita yang sebenarnya terjadi, walaupun sampai sekarang
mereka masih menyebarkan kebohongan-kebohongan untuk menutupi kesalahan mereka.